Selamat malam Bapak Ibu sekalian, selamat datang di pertemuan KKS Paroki Kelapa Gading. Marilah kita ikuti apa yang akan diberikan pengajaran oleh Bapak Paskalis. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah bergabung pada kesempatan malam hari ini. Semoga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan kita ikuti dari awal sampai akhir pertemuan ini yang dengan tema yaitu 7 tanda hingga kebangkitan Yesus Kristus menurut Yohanes. Sesi ini adalah sesi yang terakhir. Jadi marilah kita dengarkan sampai akhir karena gongnya ada di hari ini. Semuanya ini akan dibawakan oleh Bapak Dr. Paskalis Edwin I. Nyoman Paska. Selamat malam Pak Paskalis. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan Roh Kudus menerangi Pak Paskalis dan juga kami semua, sehingga berkat bimbingannya kami dapat hidup dengan lebih baik lagi di hari-hari mendatang ini. Terima kasih segala-galanya. Marilah kita mulai dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kasih dan rahmat yang telah kami peroleh hingga saat ini. Bimbinglah kami agar kami senantiasa sadar untuk hidup di hadirat-Mu. Siang malam berjaga-jaga dalam doa dan merenungkan hukum-Mu. Pakailah kami sebagai saluran cinta kasih-Mu kepada sesama, serta alat-Mu yang peka dan rela guna terlaksananya kehendak dan rencana keselamatan-Mu di dunia ini. Penuhi hati kami dengan cinta dan kuasa-Mu, agar kami terbuka terhadap karya dan bimbingan Roh Kudus. Mohonkanlah bagi kami ya Santa Maria Bunda Allah, kesucian, kemurnian, dan karunia-karunia Roh Kudus dalam hidup dan pelayanan kami. Lindungi kami dalam naungan hati-Mu yang tersuci, agar godaan dunia datang dan begitu memikat kami tetap teguh dan setia dalam jalan Putra-Mu. Lindungi dan tolonglah kami yang Malaikat Agung Santo Mikael dalam pertempuran melawan kekejian dan tipu daya iblis. Usirlah kembali ke dalam neraka iblis serta seluruh bala tentara roh jahatnya yang berkeliaran di dunia hendak membinasakan jiwa-jiwa. Biarlah Tuhan mengambil semua kekuasaannya yang merugikan kami, sehingga hidup kami menjadi pujian bagi kemuliaan Allah. Bapa di surga, sertailah kami, utuslah Roh Kudus-Mu pada kami semua, dan juga pada Bapak Paskalis, sehingga kami dapat mendengarkan dan memahami ajaran dan firman-Mu, supaya kami juga dapat membagikan kebaikan-kebaikan dan kasih setia-Mu yang kami dapat dari pengajaran ini kepada sesama kami. Berkatilah kami supaya dari awal hingga akhir kami dapat mengikutinya dengan baik. Karena semua ini adalah demi kemuliaan dan kebesaran kerajaan-Mu. Semoga kehendak-Mu saja yang terjadi di atas bumi seperti di dalam surga. Santo Yakobus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita akan membahas kali ini wafat, kebangkitan Yesus, juga penampakannya sebetulnya. Jadi lengkap kita akan bahas walaupun hanya dalam beberapa jam, ya, nggak sampai 2 jam. Tapi kita ingin dapat secara menyeluruh, dan itu memang agak sulit, tapi kita akan usahakan. Selain itu, yang menjadi tantangan kita pada malam hari ini
adalah bagaimana kita masuk ke dalam refleksi yang lebih dalam, supaya kita bisa menikmati minggu atau hari suci yang akan mulai besok ini. Itu saya kira ini tepat sekali apa yang kita buat malam ini. Mudah-mudahan Anda punya gambaran menyeluruh tentang salib Yesus, kebangkitan, dan penampakan. Ya, walaupun tidak bisa dalam sekali ya, karena waktunya yang terbatas. Pertama, saya mengajak Anda untuk memahami sedikit punya gambaran tentang pengadilan Yesus. Mudah-mudahan di depan Anda ada Alkitab, yang Injil Yohanes bab 18, kemudian bab 19. Cara pikirnya begini, kalau kita bandingkan dengan Injil Sinoptik, Yesus setelah dia ditangkap, dia dibawa ke mahkamah agama. Ya, mahkamah agama itu Sanhedrin, yang terdiri dari imam besar dan para imam kepala, ada orang ahli Taurat dan orang Farisi. Itu merupakan dewan tertinggi, otoritas tertinggi di Israel yang berhak mengadili orang yang bersalah, tetapi tidak bisa menjatuhkan hukuman mati, karena itu direservir oleh orang-orang Roma. Hanya mereka yang boleh menjatuhkan hukuman mati. Nah, seksi pengadilan Yesus itu agak aneh. Pertama, Anda harus ingat, pengadilan tidak boleh dilakukan malam hari. Karena pengadilan yang dilakukan malam hari tidak sah. Ya, tidak sah. Oleh karena itu, ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, kan itu sudah malam. Dia dibawa ke Mahkamah Agung, yaitu ke Imam Agung, rumahnya Imam Agung. Nah, rumah Imam Agung pun ada masalah di sini, di dalam 4 Injil ini. Sebetulnya yang menjadi Imam Agung pada waktu itu adalah Kayafas. Tapi Kayafas ini menantu dari Hanas. Dan Hanas ini orang powerful. Walaupun dia sudah emeritus, dia tetap kekeh memegang kekuasaannya itu. Sehingga Imam Agung yang lagi bertugas itu sering masih harus respect, hormat kepada dia. Kalau Anda baca di sinoptik, Yesus itu langsung dibawa ke Kayafas. Tetapi di Yohanes, Yesus dibawa ke Hanas, bukan ke Kayafas, ke rumah Hanas. Itu sedikit berbeda. Jadi, sehingga timbul persoalan, ada berapa interogasi Yesus diinterogasi? Kalau di sinoptik, ya, seperti Matius dan Markus, dia diinterogasi malam harinya itu di rumah Imam Agung Kayafas, Imam Besar Kayafas. Diinterogasi di sana, lalu ditahan. Besok paginya dia diinterogasi sendiri lagi. Karena apa? Karena pengadilan malam itu tidak sah. Harus dikukuhkan lagi di pengadilan pagi hari, kemudian dibawa kepada Pilatus. Dibawa ke Pilatus, Pilatuslah yang bisa mengambil keputusan, karena mereka ingin Yesus dihukum mati. Dan bisa menghukum mati hanya Roma, di bawah kendali Pilatus sebagai perwakilannya. Nah, di Lukas yang memahami baik pengadilan tidak boleh malam hari, Yesus pada malam setelah ditangkap tidak diapa-apakan. Ya, ditahan saja, besok paginya dia diadili maraton, kemudian langsung dibawa ke Pilatus. Sampai di Pilatus, diadili oleh Pilatus, lalu salah satu peserta mengatakan, oh dia ini orang Galilea. Lalu oleh Pilatus, dia dikirim ke Herodes, dipingpong ke Herodes. Herodes periksa dia, nggak ketemu, nggak bisa periksa Yesus. Nggak ketemu salahnya, dikembalikan kepada Pilatus. Lalu Pilatus adili dia lagi, baru dijatuhi hukuman mati. Itu urutan pengadilannya. Anda sekarang mau ikut yang Lukas, mau ikut Matius, Markus, atau Yohanes. Semuanya intinya sebetulnya apa? Yesus ditangkap, lalu diadili oleh Imam Agung, lalu oleh
Pilatus. Hanya itu aja kuncinya. Sedikit ada variasi, sudahlah tidak esensial. Ya. Nah, ketika Yesus, kita ikuti versi Yohanes sekarang. Dia ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dibawa ke Hanas. Ya, dibawa ke Hanas, diinterogasi di Hanas, kemudian dikirim ke imam besar Kayafas. Ya, dicoba Anda lihat di bab bab 18. Itu Yesus di hadapan Hanas mulai ayat 12. Terus di sana dia diperiksa di situ, periksa maraton. Kemudian dia nanti dibawa kepada Pilatus. Ya, dibawa kepada Pilatus. Setelah itu baru dia nanti dijatuhi hukuman mati. Tapi dia dikirim kepada Kayafas, tapi di Kayafas tidak ada interogasi. Ya, dia sempat dikirim kepada Kayafas, tetapi di Kayafas itu tidak terjadi apa-apa. Padahal dia itu imam besar. Di ayat 28 misalnya. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan ketika itu hari masih pagi. Tapi di Kayafas sendiri, kalau lihat di ayat 18:24, maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Tapi di Kayafas tidak ada pengadilan. Hanya diceritakan Petrus menyangkal Yesus ketika masih di rumah Hanas itu. Ya, lihat ya di 24, itu dia dibawa ke Kayafas, tapi tidak ada apa-apa di Kayafas. Langsung paginya dibawa kepada Pilatus, diadili, lalu dijatuhi hukuman mati. Nah, kekasan di Yohanes sudah saya terangkan di minggu lalu. Yesus itu gaya sekali ketika diadili. Bukan dia yang mengadili, tetapi sepertinya dia yang mengadili orang-orang ini. Nah, orang Yahudi ketika Yesus diadili di gedung Pilatus, jadi setelah diinterogasi di mana ini di hadapan Imam Agung Hanas, di situ tidak ada tuduhan apa-apa di Hanas itu ya. Mereka hanya sepakat mau menjatuhkan dia hukuman mati, tapi tidak ada seperti di sinoptik dia dicariin saksi palsu, nggak ada ceritanya itu. Hanya katakan mereka ingin membawa dia kepada Pilatus untuk dijatuhi hukuman mati. Nah, ketika dibawa ke Pilatus, coba lihat 18:28. Orang Yahudi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan. Tidak masuk. Karena apa? Rumah orang non-Yahudi dianggap najis. Khususnya menjelang hari raya besar, misalnya Paskah, itu hari raya besar, mereka tidak boleh masuk rumah orang non-Yahudi. Itu najis. Karena itu ke pengadilannya, karena pengadilannya ke tempatnya Pilatus, mereka nggak mau masuk. Karena mau Paskah. Artinya peristiwa ini kan saya katakan mereka diadili pagi di Mahkamah Agama sebentar, lalu di dalam kisahnya Yohanes ini pagi ini juga dari rumah Kayafas dia dibawa ke Pilatus. Karena tidak ada pengadilan di Kayafas. Dia dibawa ke Pilatus pagi-pagi, sorenya itu sudah orang menyembelih domba Paskah, lalu sebagian nanti dipersembahkan ke Bait Allah, sebagian mereka bawa pulang untuk dimakan malamnya, malam Paskah. Jadi ini peristiwanya tuh hari Kamis, bukan hari Jumat Yesus dibunuh itu. Ya, karena Yesus akan menggantikan domba Paskah itu. Ya, itulah yang terjadi. Mereka tidak mau merayakan Paskah malamnya, paginya ini mereka tidak mau masuk ke gedung pengadilan. Ya, tempatnya Pilatus karena itu dianggap najis. Lalu mereka tidak berani ketika ditanya, kenapa kamu bawa dia ke sini? Jadi bilang, ya saya tidak mungkin bawa engkau ke sini kalau dia bukan penjahat. Tapi dosa Yesus, kesalahan Yesus tidak disebutkan oleh mereka. Nah, mereka katakan, kenapa saya bawa? Karena ius gladi, hak pedang, direservir oleh Roma. Mereka tidak boleh menjatuhkan hukuman mati. Hanya Injil Yohanes mengatakan Yesus dihadapkan ke Pilatus
Karena orang Yahudi tidak dibolehkan membunuh. Hanya dia yang mengatakan. Ya, penjelasannya. Kematian Yesus disalibkan agar dipenuhi perkataan dalam Yohanes, aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Tidak ada alasan-alasan yang diberikan bahwa Yesus salah. Enggak. Memang ini sudah direncanakan Bapa, nanti saya ditinggikan, dengan ditinggikan menarik semua orang kepada dia. Jadi sebetulnya inti dari penyaliban Yesus itu, mengapa dia dibiarkan diadili. Nah, apa yang dituduhkan kepada Yesus, praktis tidak ada sidang khusus di Mahkamah Agama. Di 1830, kalau Anda lihat di situ, dia dikatakan ketika Pilatus katakan, ngapain kamu bawa dia kemari? Dia katakan, ya saya tidak mungkin bawa dia kemari kalau dia bukan penjahat. Tapi jahatnya apa? Nggak disebut. Ya. Maka Pilatus lalu menginterogasi Yesus. Kamu itu sebetulnya salahnya apa? Dan ketika dia menginterogasi Yesus, Pilatus ini mati konyol. Mati konyol dia. Ketika tanya, apakah kamu raja? Kau sendiri yang mengatakannya. Oh, jadi kamu benar raja ya? Kerajaanku bukan dari dunia. Yesus tuh gaya sekali di situ, agung sekali, sehingga Pilatus semakin takut. Dan dia semakin yakin Yesus ini tidak bersalah. Tidak ada salahnya. Kemudian apa? Dia pertama, karena dia dianggap sebagai ini penjahat tapi tidak jelas. Lalu di 19 ayat 7, karena Petrus ketika menginterogasi, apakah engkau raja? Oh ternyata engkau bukan, dia tidak mengaku dirinya raja, pemberontak Roma. Seandainya dia raja duniawi, berarti dia melawan Roma, melawan penjajah, Pilatus bisa ngambil keputusan untuk membunuh dia. Karena dia pemberontak. Tapi ketika diselidiki, ternyata Yesus bukan raja pemberontak yang dipikirkan. Dia bukan raja dari dunia ini, dia raja segala raja, bukan raja orang Yahudi juga, bukan pemberontak. Oleh karena itu, tidak bisa. Nah, orang Yahudi lalu mengubah, menekankan hukum mereka, yaitu dia katakan dia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Coba 19 ayat 7, ya. Mengapa mereka menjatuhkan hukuman mati? Karena dia menganggap dirinya punya sebagai anak Allah, dan menurut hukum Yahudi, ini termasuk menghujat Allah, harus mati hukumannya. Lalu Pilatus katakan, kau bilang dia anak Allah. Itu bukan urusan saya. Itu urusanmu. Itu urusan agamamu. Saya tidak ikut campur urusan agama. Saya mengadili hukum sipil. Lalu orang Yahudi ubah lagi tuduhannya. Oh, kalau gitu Pak Pilatus tidak akan mau hukumnya. Dia ubah tuduhannya, yaitu menganggap dirinya raja, dengan ancaman kepada Pilatus, kalau engkau tidak mengadili dia, berarti engkau bukan sahabat kaisar. Karena ketika orang mengaku dirinya raja, berarti dia memberontak melawan Roma. Nah, kalau Pilatus membiarkan, berarti kau bukan sahabat kaisar. Pilatus tambah takut. Dituduh nanti melawan kaisar, apalagi sebelumnya dia sudah melakukan sebetulnya kejahatan terhadap orang-orang Yahudi. Ya, untuk satu karya besar di Yerusalem, dia memeras mereka. Nah, ini dia sekarang takut di situ. Nah, dia tahu persis, setelah dia menyelidiki Yesus, dia tahu persis orang Yahudi ini menuduh Yesus itu karena benci dan iri. Akibat dia benci dan iri, orang benci ini kehilangan akal sehat, ngawur. Pokoknya cari-cari supaya Yesus ini bisa dihukum mati. Dan Pilatus menangkap ini, sehingga dia mencoba terus mau menyelamatkan Yesus supaya dibebaskan. Nanti kita lihat apa yang dilakukan. Tetapi karena orang Yahudi ini sudah kehilangan akal sehat, ini fatal sekali, dia melawan prinsip hidupnya sendiri. Apa yang mereka agungkan, apa yang mereka betul-betul banggakan di dalam kehidupan mereka sebagai orang Yahudi, yaitu apa? Raja kami adalah Tuhan. Tuhanlah satu-satunya raja kami. Raja yang kami miliki pun, Daud, Salomo, dan sebagainya, dia hanya wakil Tuhan. Karena dia memakai
sistem pemerintahan teokrasi. Allah lah raja kami. Anda bayangkan, prinsip yang begitu mendalam, begitu kukuh mereka miliki, semuanya hancur demi menjatuhkan hukuman mati atas Yesus. Dia katakan apa? Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar. Anda bayangkan, total orang Yahudi ini sudah kalap, kehilangan akal sehat. Dia bilang rajanya sekarang bukan Tuhan, tetapi Kaisar. Dan Yesus yang menganggap diri raja berarti melawan Kaisar, harus dijatuhi hukuman mati oleh Pilatus. Itu tuntutan mereka. Karena hanya dengan itu Pilatus bisa menjatuhkan hukuman mati atas Yesus. Nah, Pilatus tidak temukan itu, makanya diwawancarai, ini bukan raja orang Yahudi. Lihat, kalau Anda lihat interogasi dia dengan Yesus, pertama, engkau inikah raja orang Yahudi? Apa kau katakan hal itu dari hatimu? Ya. Malah Yesus uji dia. Inilah serunya pengadilan itu, sang raja dunia, hakim yang sejati, hakim duniawi ini dihakimi oleh sang hakim tertinggi. Kemudian dia katakan kerajaanku bukan dari dunia. Dia katakan jadi engkau raja. Engkau sendiri yang katakan. Bukan aku. Kau yang katakan. Jangan salahkan saya. Lalu ini akulah kebenaran, ya, sang kebenaran sejati, ditanyai tentang kebenaran. Lalu kesimpulan Pilatus, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Karena itu Pilatus berusaha menyelamatkan Yesus. Caranya apa? Dengan persembahan untuk perayaan Paskah. Jangan lupa nantinya kan perayaan Paskah. Ini kan Kamis pagi. Sorenya tuh perayaan Paskah. Karena itu, ayo gimana kamu kan mau rayakan Paskah. Ini saya kasih peluang lah supaya Yesus bisa selamatkan. Kebetulan ada pilihan Barabas. Orang Yahudi pilihnya Barabas. Gagal lagi. Ketika gagal, Pilatus masih pikir gimana ya caranya menyelamatkan Yesus. Dia katakan, masih ada ide lagi. Kita hajar Yesus. Maka Yesus disesah. Dia minta prajuritnya menghajar Yesus, menyesah dia, menyiksa Yesus dengan pikiran nanti orang Yahudi akan berbelas kasihan kepadanya. Nah, karena itu dia dibawa ke dalam, disesah, dihajar, dipakai, dipermalukan di situ, lalu dibawa keluar, dihadapkan kepada orang-orang Yahudi, dan katakan, ecce homo, lihatlah manusia ini. Inilah manusia yang sejati sebetulnya. Itu secara ironis Pilatus katakan, kalau kamu mau jadi manusia, ini baru manusia. Yesus ini, manusia sejati. Ecce homo, lihat manusia ini. Nah, kau lihat dia, mesti kau merasa kasihan. Ya, dia sudah disiksa, sudah berlumuran darah, mahkota duri. Waduh, sudahlah, bebaskan aja. Mungkin dia akan kasihan, begitu dipikir. Ternyata tidak. Orang Yahudi berteriak, salibkan dia. Nah ini gagal lagi Pilatus melakukan itu, karena gagal kedua ini dia lepas tangan. Panas ya, dia panas gitu. Wah, saya gagal ini. Lalu dia katakan, udahlah ambillah dia, salibkan. Saya tidak mau urusan. Nah ini dia. Dia cuci tangan. Sebab aku tidak mendapat kesalahan apapun padanya. Silakan kau urus. Dia mengalihkan tanggung jawab kepada orang Yahudi. Nah itu, tapi orang Yahudi katakan, saya tidak bisa bunuh kalau bukan keputusan kau. Jadi di dalam diri Pilatus kita lihat tindakan yang tidak tegas. Dia ingin melakukan hal yang benar sebagai hakim, tapi nggak punya nyali, nggak punya keberanian. Ini buruknya seorang pemimpin, seorang hakim. Ya, seperti kasus-kasus di Indonesia, demo yang besar-besar, hakimnya takut. Ya, ikuti suara orang banyak. Itu sangat aktual. Bagaimana seorang hakim tidak independen? Katanya hakim independen. Tapi gimana desakan orang banyak membuat dia goyah. Itu kita lihat di dalam diri Pilatus. Dia sebenarnya ingin sekali. Dia tahu persis Yesus tidak salah. Dia tahu persis orang ini tidak bisa dihukum mati. Tapi nyalinya tidak ada. Keberanian. Padahal dia memegang
kunci kebenaran orang. Dan dia takut dituduh bukan sahabat kaisar. Dan dia membuat keputusan yang fatal. Dan menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Nah ini, itu kita lihat tokoh Pilatus di situ ya. Ceritanya Anda mulai tangkap sedikit apa yang terjadi dengan Yesus. Nah, di dalam pengadilan itu Yesus sangat mulia. Dia sedang diperiksa, tetapi sepertinya dia yang memeriksa. Apakah itu darimu sendiri? Luar biasa agungnya Yesus. Dia tenang sekali. Dia menguasai keadaan. Dia mempunyai kuasa. Engkau tidak punya kuasa apapun terhadap aku. Seandainya tidak diberikan oleh Bapa. Aku maaf Pilatus, kau tidak punya kuasa atas diriku. Ya, tetap dia dalam posisi sebagai yang kuasa. Dan Yesus raja yang berbicara terus terang tentang kerajaannya. Bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Ya, saya ini raja, tapi bukan dari dunia ini. Ia datang ke dunia untuk menyatakan kebenaran tentang Allah, tentang manusia, tentang hidup. Dan ditanya, apa itu kebenaran? Dan dia itu sendiri kebenaran. Tapi ketika ditanya hal yang sepele-sepele yang sebetulnya orang sudah tahu, Yesus diam. Dia tidak mau bicara, dia tidak mau meladeni. Karena dia merasa itu tidak ada gunanya. Dan dia tidak ingin rencana Allah menjadi batal. Nah, adegan akhir dari pemeriksaan, Pilatus membawa Yesus keluar ke Gabata, ya, jadi ke Litostrotos itu, lalu mereka kemudian mengejek Yesus sebagai hakim, tapi ternyata dia hadir di situ benar-benar sebagai hakim di kursi pengadilan itu. Ya, itu kita lihat. Nah, sekarang kita lihat Petrus yang menarik di dalam tokoh ini. Petrus ini, saya lihat tadi, pengadilan itu dilakukan di dalam Mahkamah Agung itu di rumah Anas. Petrus yang begitu dijanjikan oleh Yesus sebagai pemimpin yang akan menguatkan teman-temannya dan sudah dinubuatkan ini, akan menyangkal Yesus, nampaknya mulai ikut campur di situ. Dia masuk ke istana raja, ya, ke istana imam besar, tapi melakukan penyangkalan. Lukas agak aneh, kalau Lukas, Petrus itu menyangkal Yesus sebelum diadili. Sebelum Yesus diadili di Mahkamah Agama, dalam perjalanan itu, dia sudah menyangkal. Nanti Yesus diadili di pagi hari. Tapi Petrusnya menyangkal pada malam hari. Sedangkan Yohanes melihat Petrus menyangkal pada malam hari ketika Yesus diadili di rumah imam besar Meritus, yaitu Hanas. Mari kita lihat apa yang terjadi. Ciri khas di penyangkalan Petrus itu sangat indah, sangat mengharukan. Kita lihat di 13:37 dulu. Ya, 13:37 ayat 38. Di situ ketika Yesus memperingatkan Petrus, ya, Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Ini, lihat. Janji seorang Petrus yang berkobar-kobar. Setia kepada Yesus. Karena dia begitu emosional, begitu mencintai Yesus, dia sangat, saya siap mati. Walaupun masih belum murni motivasinya. Jawab Yesus, "Hah? Nyawamu akan kau berikan kepadaku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Jadi, lihat, Petrus mengucapkan janjinya tuh seperti spontan, ya, kurang berpikir panjang, emosional ketika mendengar itu. Dan ternyata janjinya itu betul-betul janji gombal. Ya, di awal janji gombal yang diucapkan secara spontan, dan memang kadang-kadang ketika kita berpikir, bisa nggak kita berjanji tentang sesuatu yang nanti kita buat, padahal manusia itu suka berubah. Bahkan di dalam filsafat tertentu, hidup itu perubahan. Ketika saya katakan sekarang,
sudah nggak sekarang lagi, sudah lewat sekarangnya. Karena hidup tuh berubah terus. Ya, begitu saya katakan ya, ya saya sudah lewat, sudah lain lagi. Ya, hidup tuh perubahan. Nah, bisa ada orang dipaksa untuk membuat sesuatu yang nanti. Ini banyak persoalan tentang janji, tentang sumpah dan sebagainya. Dalam filsafat orang melihat sebagai hidup itu perubahan. Tapi tetap orang mau memandang ke depan dengan memberi janji. Nah, apa yang terjadi dengan Petrus? Belum lama dia berjanji, ya, nggak sampai 1 hari sebelum ayam berkokok. Kita lihat di 18:17. Coba lihat di 18:17. Di situ. Nah, ketemu ya. Di situ dikatakan, saya kok 19. Ya. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu, maka murid lain yang tadi mengenal imam besar kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, ini perempuan yang nanya, ya, bukankah engkau juga murid itu? Jawab Petrus, bukan. Sementara itu, hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang sebab hawa dingin waktu itu. Jadi ada api arang. Dingin, ada api arang, gambaran cahaya, gambaran terang di situ. Petrus menyangkal dekat api arang. Coba lihat penyangkalan dia yang kedua di ayat 25. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Jadi berdiam berarti ada api arang. Kata orang di situ kepadanya, bukankah engkau juga seorang muridnya? Ia menyangkalnya, katanya, bukan. Nah, itu ada api arang. Kata seorang imam besar, hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, bukankah engkau kulihat di taman yang bersama dengan dia? Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Ini menegangkan sekali, dia menyangkal Yesus di depan api arang. Dan dia yang dulu begitu semangat, tiba-tiba jadi loyo ketika berhadapan dengan sesuatu yang mengerikan bagi dia, bahwa gurunya akan kalah, nyalinya ciut. Mari kita lihat di bab 21, setelah penampakan Yesus, mari kita lihat di 21 ayat 9, kita lihat cerita tentang penampakan Yesus kepada para murid di danau Tiberias. Ini Yesus sudah bangkit. Ini orang bilang ini tambahan kemudian tentang kisah penampakan Yesus kepada para murid di danau Tiberias. Kita lihat di ayat 9. Jadi Petrus dan temannya sudah menangkap ikan, ya, gagal awalnya, lalu Yesus anjurkan mereka masuk lagi, lalu mereka menangkap banyak ikan, lalu dia sadar bahwa itu Tuhan. Ya, murid yang dikasihi di ayat 7 mengatakan itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Anda lihat api arang. Nah, digiring kita. Petrus, kau dulu menyangkal di mana? Di depan api arang. Sekarang di depan api arang, Yesus tanya kepadanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Setelah peristiwa kebangkitan. Ini Anda lihat sengatan yang luar biasa kepada Petrus. Dan Yesus ampuni dia, bahkan angkat dia menjadi gembala. Gembalakanlah domba-dombaku. Inilah bagi saya pengalaman tokoh Petrus yang luar biasa.
semangatnya luar biasa kepada Yesus, sampai berjanji ngawur, spontan, tidak terpikir panjang. Siap mati untuk Yesus. Tetapi janji itu langsung kabur ketika menghadapi penderitaan. Orang, saya katakan, orang memperdebatkan, boleh enggak kita berjanji, boleh enggak kita bersumpah tentang suatu yang nanti. Karena manusia itu berubah, bisa berubah. Dan Yesus melihat itu. Apa yang dicari oleh Yesus? Bagaimana orang siap bertobat. Orang siap kembali. Dan dia lihat di balik isi Yesus adalah cinta Petrus kepada dia. Maka Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus katakan, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ya, sampai 3 kali ditanyakan, ada orang mengatakan tuh permainan dari kata agape dan philein. Sebenarnya bagi saya tidak terlalu esensial di situ, tapi tekanannya, Petrus yang 3 kali menyangkal, lalu 3 kali diampuni, bahkan dipilih menjadi gembala, tentu sangat terharu, dan akhirnya menjadi orang besar. Jadi berdosa tetapi tahu bertobat, dan bisa melihat harapan di balik dosanya itu, tidak seperti Yudas yang berkhianat. Itu kita lihat tokoh Yesus luar biasa menghadapi tokoh yang bernama Petrus ini, membawa dia kepada sesuatu yang baru. Nah, di penyaliban Yesus, nah kembali kunci di Yohanes, Yesus itu raja yang ditinggikan di salib. Maka di atas salibnya dipasang INRI, ya, Yesus Nazaremus Rex Eudorum. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Dia betul raja, raja segala raja, bukan hanya raja orang Yahudi. Tapi ironisnya, dia sebagai raja orang Yahudi, dianggap raja orang Yahudi, lalu dibunuh. Kemudian dekat kaki salib ini ada ibunya, ini khas juga di Yohanes. Dan kata-kata terakhir, bukan, ya Tuhan aku menyerahkan nyawa, enggak. Sudah selesai. Misi saya yang kau berikan kepada saya untuk membawa keselamatan bagi dunia, karena dia melihat Bapa memberi tugas kepada dia, dia katakan, sudah selesai. Tetelestai. Jadi agung sekali dia katakan, Tuhan, kerjaanku sudah beres. Lalu lambung Yesus ditikam setelah dia wafat, lambungnya ditikam, keluar darah dan air. Ini ada debat banyak sekali tentang cerita ini. Mengapa keluar orang ditikam, masa keluarnya darah dan air? Ya, mestinya paling darah aja, ini kok ada airnya yang keluar. Selidikilah, dokter berkomentar gini, berkomentar gitu. Lalu orang katakan, ya ini simbol baptis dan ekaristi. Jadi dari situlah kematian Yesus memberikan kepada jemaat beriman sakramen baptis dan sakramen ekaristi. Tapi kalau Anda baca teksnya, keluarlah darah dan air, bukan air dan darah. Darah itu kan simbol, dikatakan simbol ekaristi, tapi ini darah dan air, bukan air dan darah. Ya, terbalik di situ, baptis dan ekaristi, tapi mestinya ekaristi dan baptis, tapi tidak pernah. Ekaristi itu lebih dulu dari baptis. Maka banyak dikatakan, ini bukan itu yang pertama. Tapi kalau kita lihat perbandingan-perbandingannya dengan teks lain, mau ditegaskan di situ, guna air sebagai pembersih, dan Yesus yang diangkat pas disalibkan waktu penyembelihan anak domba Paskah, itu mau menggambarkan Yesus itu anak domba yang menebus dosa manusia, yang membebaskan kita dari dosa. Dan lewat itu dia nanti diangkat ke surga, dinaikkan di situ, sehingga punya kuasa memberikan Roh Kudusnya. Inilah orang lalu menggambarkan di sini, berkat itulah sebetulnya kita lihat di salib itu, Yesus yang membersihkan kita dari dosa, dan yang mencurahkan roh yang dijanjikan kepada kita, roh yang membersihkan, sekaligus menguatkan kita, bahkan menjadikan kita juga siap sebagai martirnya. Nah, itu tentang penyaliban Yesus, ya. Kita agak cepat karena waktu yang terbatas.
Nah, setelah dia dikuburkan, jadi setelah dia wafat disalib, Yusuf dari Arimatea meminta jenazah Yesus. Kita lihat di 19:38. Minta jenazahnya, agak berbeda dengan Injil Sinoptik. Para murid tidak tahu, tidak ada yang di situ lagi, kabur semua. Jadi orang lain yang justru meminta jenazah Yesus. Ini orang orang yang saleh di sini, orang Farisi yang saleh. Juga Nikodemus, itu orang Farisi yang sudah malam-malam datang kepada Yesus, tanya tentang lahir baru dalam roh, lahir dari atas. Ini termasuk orang yang berminat dengan ajaran Yesus, dan dia membawa campuran minyak gaharu ya untuk mengurapi Yesus. Jadi di konteks konsepnya Yohanes, Yesus itu sudah diurapi. Kalau di sinoptik nggak bisa karena cepat-cepat Sabat mau tiba. Mereka sudah Paskah, Sabat mau tiba, cepat-cepat harus pergi. Jadi Yesus tidak sempat diminyai. Kalau di Yohanes, Nikodemus membawa campuran minyak mur dan gaharu untuk jenazah Yesus. Nah, mereka mengapa nih dan meminyaki jenazah Yesus ini? Jadi dikuburkan baik sekali. Hanya memang di bagian awal kalau Anda lihat tuh, mengapa dia ditombak di sini? Mengapa Yesus ditombak oleh serdadu itu, ditikam lambungnya? Karena sebetulnya orang Yahudi itu takut hari mulai malam. Kalau matahari terbenam, itu mereka akan najis membiarkan ada jenazah untuk Paskah nanti. Sehingga mereka ingin sebelum matahari terbenam, Yesus sudah pasti mati. Untuk itu mereka minta patahkan tulangnya. Jadi dia kebenciannya yang luar biasa kepada Yesus, sampai akhir pun mereka ingin siksa dia dengan mematahkan tulangnya, dia cepat mati. Tetapi ternyata ketika tulangnya mau dipatahkan, Yesus sudah meninggal. Dia sudah wafat. Nah, untuk memastikan dia wafat, ditusuklah lambungnya. Ya, untuk memastikan supaya sebelum matahari terbenam, dia sudah dipastikan meninggal karena mau hari Paskah. Nah, itu terjadi, orang Yahudi lihat itu, jadi diminyaki, dia dikuburkan pada hari Kamis sore ini. Para murid tidak tahu pergi kemana. Oke, jadi dia wafat, dia dikuburkan. Nah, kita masuk sekarang kepada kebangkitan Yesus. Ya, Yesus yang agung, yang ditinggikan. Kita lihat teologinya minggu lalu, bahwa dia justru ditinggikan di salib. Kita lihat kasihnya yang luar biasa, justru di salib itu. Kita lihat memberikan nyawanya bagi kita. Nah, sekarang bagaimana dengan peristiwa kebangkitan? Ya, saya akan tunjukkan. Mari kita lihat teks kebangkitan, karena kita akan membahas Paskah. Ya, apa yang dimaksud dengan Paskah, kita harus pahami baik. Coba lihat Alkitab Anda, supaya jangan Anda kehilangan cerita. Kita harus baca teksnya supaya tahu persis. Coba lihat ya, bab 20, kita baca judulnya dulu. Kebangkitan Yesus, bab 20, ayat 1 sampai 10. Ya. Kemudian ayat 11 sampai 18 itu Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ya. Lalu 19 sampai 23 dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, 12 murid di situ. Nah, waktu itu Thomas tidak ada. Kemudian dia menampakkan diri di 24 sampai 29 kepada Thomas. Perhatikan ya. Jadi bangkit pertama. Nah, waktu dia bangkit pertama, cerita kebangkitan pertama 1 sampai 10 ini, tokohnya yang ada di situ Maria Magdalena, juga Petrus dan Yohanes. Karena Maria Magdalena ketika melihat kubur kosong, dia lari cari Petrus dan Yohanes, lalu Petrus dan Yohanes ke kubur. Maria Magdalena ternyata ikut juga ke kubur lagi.
Dan dialah yang pertama melihat Yesus yang bangkit. Bertemu dengan Yesus yang bangkit. Lalu Yesus menampakkan diri kepada para murid dan kepada Thomas. Lalu Injil ditutup bab 20 ayat 30. Kemudian tambahan baru lagi di bab 21, penampakan lagi kepada para murid ketika mereka sedang menjala ikan. Lalu ada perintah kepada Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Ya, kita fokus dulu ke bab 20. Ya, kita fokus ke bab 20. Apa ciri khas Yohanes ketika bicara tentang kebangkitan yang berbeda dengan sinoptik, ya, sedikit tapi dasarnya sama. Tapi ada kekhasannya, masing-masing penginjil punya kekhasannya. Di kisah Yohanes, dia tidak banyak bicara tentang kebangkitan, tetapi peristiwa setelah kebangkitan, yaitu penampakan. Cerita dia 2 kali lebih panjang daripada Injil Sinoptik. Ya, panjang, ini paling banyak cerita tentang penampakan. 2 kali dia memuat kisah tentang Petrus. Jadi sudah di bab 20, 1-10, Petrus lari ke kubur, 21 nanti bagaimana Petrus dipanggil oleh Yesus menjadi gembala domba-dombanya itu, ya, yang kita lihat tadi. Kemudian juga 2 kali penampakan kepada para murid. Ini kayak double-double semua di Injil Yohanes ini. Ya, enggak puas 1 kali, tapi double-double cerita penampakannya. Dia hampir tidak bicara tentang kebangkitan, tapi lebih banyak bicara tentang penampakan Yesus. Karena itu hal yang penting di Yohanes, dan juga nanti teologinya, pemahaman kita, bagaimana menikmati nanti Injil ini yang akan dibaca juga di Jumat Agung. Hati-hati, Anda bisa menikmati teks itu dengan baik sekali. Kuncinya ada di kata melihat. Ya, unsur paling penting di dalam Injil Yohanes yaitu kata melihat. Dan melihat inilah yang berulang-ulang dia sebut merupakan perjalanan iman seseorang dari tidak percaya menjadi percaya, sehingga nanti sampai puncaknya imannya menjadi sempurna, ya, lebih sempurna lewat melihat menjadi saksi. Bagaimana melihat yang benar itu? Itu ditunjukkan oleh Yohanes yang sangat religius, ya, seringkali memakai kata dalam 2 makna. Melihat secara harfiah, tapi juga melihat secara lebih dalam. Nah, keempat cerita penampakan di bab 20 tadi, ya, 20 ayat 1-10, kemudian ayat 11 sampai dengan 18 itu disebut memakai bentuk kiastik, dia menyilang begini. Jadi 20 ayat 10, 1-10 sampai 20-24, dia itu menyilang. Ya, berkaitan tapi dengan bentuk namanya kiastik, dia dibuat menyilang begini. Nah, apa maknanya? Ketersilangannya itu ada di mana? Ada di ayat 8. Coba lihat ayat 8. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihat dan percaya. Nah, lihat. Kunci di Yohanes, dia tekankan melihat, lalu percaya. Di kitab tanda-tanda, tanda itu diberikan supaya apa? Supaya orang beriman. Nah, di kitab kemuliaan di mana Yesus akan dimuliakan dan dia memuliakan Bapanya dengan naik, ditinggikan di salib, orang nanti bagaimana orang sampai pada pemahaman itu, pada pengenalan itu dengan melihat. Ya. Lihat, murid itu melihat dan percaya. Di 29, ini kontrasnya nanti. Di mana melihat yang benar? Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Wah, ini jauh lebih dalam. Tidak melihat, namun percaya. Ini kita ini. Tidak melihat, namun percaya. Ini kontrasnya dia, ya, kiastik. Tapi ini tekanan tetap pada melihat. Ya. Juga di ayat 25,
Itu juga Anda akan lihat di situ pentingnya juga. Ya, dekat salib Yesus berdiri ibunya mereka, Maria Magdalena dan sebagainya. Lalu di 25 di situ juga ditekankan unsur maka kata muridnya kami telah melihat Tuhan. Ini semangat sekali, kami telah melihat Tuhan. Nah, yang bagian kedua ini juga kiastik ya, 2:11-18 sampai 20:19-23 ini juga mengandung persilangan. Di ayat 18 ini kuncinya. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal ini kepadaku. Dia lihat, dia lalu beri kesaksian. Di 20, sesudah berkata demikian, dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Ini kunci sekali pemahaman Yohanes bahwa para murid melihat Yesus dan mereka dengan melihat itu pelan-pelan dibawa kepada iman. Jadi proses pertumbuhan iman melalui pengalaman melihat. Oke ya, itu tekanannya. Ya, T2. Jadi perhatian utama Yohanes tertuju pada melihat iman yang sempurna dari tidak percaya kepada iman yang lebih sempurna. Jadi bagaimana murid itu berusaha menanggapi kehadiran Yesus di situ lewat melihat. Nah, kekasannya lagi, Yesus untuk ditampilkan Yesus yang sungguh bangkit, tapi di Yohanes menyatakan diri secara penuh efikas pada murid-muridnya. Yesus adalah dia yang menyelesaikan misinya dengan naik ke surga, lalu dengan komunikasi dia hadir secara tetap di dalam gerejanya. Jadi kebangkitan, orang tidak tahu gimana kebangkitan, disimpulkan hanya secara tidak langsung dari pertemuan. Tidak ada cerita kebangkitan, gimana dia bangkit. Tapi lewat pertemuan dengan Yesus yang bangkit, para muridnya menyimpulkan Yesus sudah bangkit. Karena dia bertemu dengan Yesus yang bangkit. Oke, itu lalu kita sekarang coba nikmati teksnya. Ya, karena harus membahas Injil begitu banyak, ya, wafat sampai apa itu penampakan. Jadi saya tidak membaca teksnya tadi, tapi hanya bagian-bagian penting. Tapi bagaimanapun untuk belajar kitab suci, kita tidak boleh lupa membaca teksnya. Harus itu ya. Firman itu punya daya menyembuhkan, dan kita memahami dengan baik kalau kita baca teksnya. Kita nikmati kebangkitan. Ya. 28:1-10. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dan kuburnya dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur ya. Yohanes lebih muda kan, lebih kencang larinya. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, namun ia tidak masuk ke dalam. Ini Yohanes ini respect kepada Petrus, dia tidak masuk ke dalam, dia tunggu Petrus. Datanglah Simon Petrus yang menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Jadi biarkan Petrus yang masuk duluan. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Jadi lucu, Petrus melihat kain kafan terletak di tanah. Dia lihat, tapi tidak ada kata apa-apa lagi, hanya lihat. Sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Jadi ini jelas hilangnya Yesus ini hilang secara baik-baik sekali. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Nah ini, bukan hanya melihat,
Tapi percaya apa? Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah murid-murid itu ke rubah. Nah, ini cerita kebangkitan, tidak ada yang melihat Yesus. Hanya tahu apa? Kubur kosong. Dan tidak ada apa-apa di sini. Malaikat pun tidak ada seperti di sinoptik. Ya, cuma Petrus ke sana, Yohanes ke kubur, kuburnya kosong. Apa maksud cerita ini? Ya, sedikit berbeda, tapi intinya tetap umumnya sama. Jadi di ayat 1-2 kita melihat Maria Magdalena itu menemukan kubur kosong, lalu lapor kepada Petrus dan murid lain. Dan murid lain, Petrus dan Yohanes lari. Dikatakan pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Ini menarik, karena di sinoptik dia katakan pagi-pagi benar ketika matahari terbit. Jadi kalau Anda lihat pagi-pagi benar di konsep mereka, seringkali paginya itu mataharinya sudah muncul. Tapi di di Yohanes jelas sekali dikatakan bahwa kebangkitan itu justru terjadinya ketika hari masih gelap. Mereka pergi ke sana. Ya, berbeda dengan sinoptik yang menekankan itu ada peralihan dari petang ke siang, ya, petang ke pagi ketika matahari sudah mulai terbit. Itu ditekankan di dalam Injil sinoptik, ya, ketika menyingsingnya fajar, karena dalam konsep sinoptik Paskah itu adalah perubahan dari gelap menuju terang. Seperti orang masuk ke sungai Exodus itu kan itu. Paskah Exodus itu masuk ke dalam lautan, ya, masuk ke Laut Merah, itu kan seperti lubang begini, jalur ya, kayak terusan Suez yang sekarang menjadi masalah itu, lalu masuk laut, keluar menuju tanah terjanji. Dari Mesir, tanah lama, lewat lubang, ya, arus jalur gelap, laut di situ, masuk ke terowongan itu, menuju ke tanah yang baru. Ya, itulah gelap ke terang, seperti orang lahir. Ya, seperti orang lahir dari kandungan ibunya, dia keluar, lalu masuk ke terang. Ya, itulah Paskah, ya, dari gelap menuju ke terang. Nah, maka konsep di sinoptik itu pagi-pagi benar, ya, menjelang menyingsingnya fajar, ketika matahari mulai tuan. Jadi ada peralihan dari gelap kepada terang, itu Paskahnya. Nah, sedangkan di Yohanes dia katakan ketika hari masih gelap. Karena Yohanes memakai bahasa simbolis, dia mau tekankan gelapnya situasi para murid, gelapnya pikiran, gelapnya perasaan Maria Magdalena dan murid-murid yang lain ketika tidak memahami kebangkitan Yesus. Mereka muncul ke sana. Ya. Di dalam tradisi Yahudi, kenapa dia pergi hari pertama minggu itu? Hari pertama minggu itu berarti hari Minggu pagi. Yesus dikuburkan, kalau versi Yohanes, itu hari Kamis. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, pagi, Minggu sudah hari yang ketiga. Minggu hari ketiga, dalam tradisi Yahudi, roh orang mati itu melayang-layang di sekitar kuburnya selama 3 hari. Setelah itu tubuhnya rusak, jadi karena dia melayang di situ, mau balik lagi kan tidak bisa kalau tubuhnya rusak. Masih ingat ketika Lazarus dibangkitkan, ya, ketika dia dibangkitkan dari antara orang mati, itu dikatakan dia sudah 4 hari di dalam kuburnya. Jadi sudah dipastikan mati. Kalau 3 hari itu kan batasnya. Seperti Yesus, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi Minggu sudah dipastikan
benar-benar mati. Oleh karena itu biasanya hari ketiga mereka biasa pergi ke kubur, entah melakukan apa di situ, ngeceki apa, ya, mau melihat. Nah, Maria Magdalena dikatakan pergi ke kubur pada hari yang ketiga. Nah, sahabat-sahabat Yesus ini tidak datang ke makam karena Sabat. Ya, pas ya setelah Kamis malam itu Paskah. Setelah Paskah, Jumat itu Paskah, itu juga hari libur. Tapi itu libur panjang, libur nyambung. Karena setelah Jumat Paskah, Sabtunya itu Sabat. Jadi libur lagi. Mereka Sabat enggak boleh juga ke makam, enggak boleh jalan jauh, enggak boleh jalan sekitar 700 meter dan sebagainya. Itu aturan Sabat. Nah, itu mereka tidak ke kubur baru pada hari Minggu, hari yang ketiga. Ya, karena sudah lewat hari Sabat, hari pertama minggu itu. Ini mereka mengunjungi pada hari Minggu. Sahabat-sahabat Yesus di tanah itu, Maria Magdalena datang pada hari Minggu, hari pertama, dan pagi-pagi benar, ya, proi itu, ya, ini sekitar antara 3 sampai jam 6 pagi, itu masih gelap. Jadi gambaran tentang hidup mereka yang gelap, di susah, ya, bagaimana menghadapi dunia ini ketika Yesus sudah tidak ada lagi. Nah, Maria Magdalena ke kubur itu dengan melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur. Jadi dia ketika melihat kubur, dia lihat ada sesuatu yang aneh, yaitu kuburnya kosong. Nah, di dalam cerita Yohanes, beda dengan Injil Sinoptik, tidak disebutkan banyak, ada wanita. Ya, Ibu Yakobus, Salome, 3 wanita yang ke kubur. Di sini hanya disebut Maria Magdalena. Tetapi mungkin ada juga wanita-wanita lain, karena ketika dia memberi kesaksian, Maria Magdalena mengatakan kami, ya, dia beri kesaksian kepada para murid, dia katakan bahwa kami tidak melihat dia, Tuhan telah diambil orang, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Kami, berarti itu bukan dia sendiri. Ketika dia menyampaikan kepada para rasul. Ini orang andaikan dia bersama wanita lain, tapi wanita lain tidak disebut karena tidak penting. Karena sorotan Yohanes hanya pada Maria Magdalena. Ya, disebut khusus. Nah, alasan ke kubur tidak dikatakan mengapa. Orang menduga, kalau lihat sinoptik, menduga dia mau mengurapi Yesus dengan minyak. Tapi Yesus sudah diurapi oleh Nikodemus dan sudah 3 hari. Jenazahnya seperti apa? Tapi mungkin juga untuk mengurapi, tapi juga melepas rindunya kepada Yesus. Dia mau tahu seperti apa. Yang jelas untuk menangisi Yesus, terdorong oleh cintanya yang besar. Hal ini bisa dimengerti karena mereka belum memiliki iman akan kebangkitan. Jadi dia masih rindu lihat Yesus gimana. Ya, jenazahnya kan tuh hanya ditutup oleh batu besar. Dan dia mengalami bagaimana diampuni oleh Yesus, diusir dari roh jahat. Ya, jadi Maria Magdalena sangat merindukan Yesus, karena itu dia pergi ke makam. Apa yang terjadi? Dia ditampilkan sebagai orang yang mengasihi Yesus lebih daripada yang lain. Sebab Yesus telah melakukan sesuatu yang luar biasa pada dia. Apa? Menyingkirkan roh jahat dari dia. Dia diampuni. Itulah hasil ketika orang diampuni. Besar pengampunan yang dia peroleh, besar pula kasih yang tumbuh di dalam dirinya. Nah, ketika dia di makam, ya, Maria Magdalena amat terkejut karena batu sudah diambil dari kubur. Ya, masih tahu ya, kubur itu cuma ditutup dengan batu, tinggal digulingkan. Nah, di depannya ada batu bundar, tinggal didorong lalu bisa lihat. Ya, menurut Matius, batu itu sudah dimeteraikan, nggak boleh ada yang utek-utek itu, karena dimeteraikan oleh kaisar untuk membuktikan bahwa Yesus tidak dicuri. Nah, melihat batu besar tergeser, Maria berpikir bahwa
dia ada yang melarikan tubuh Yesus, ada yang mencuri. Karena itu mungkin ada orang tidak puas dengan kematian itu, mau hajar dia lagi atau gimana, atau ada perampok. Maka dia lari, mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain lapor bahwa kubur itu Yesus diambil orang dan di kuburnya dia sudah tidak ada. Jadi ketika melihat tanda pertama, ini proses iman, perkembangan iman, ketika lihat pertama kubur kosong, dia tidak sampai kepada iman. Tapi pikirannya dicuri orang, diambil orang. Karena belum ada iman akan kebangkitan. Nah, mungkin karena Petrus tetap diakui sebagai pemimpin rombongan rasul, ya, meskipun menyangkal Yesus, tapi dia tetap dicari oleh Maria Magdalena sebagai ketua di situ. Ya. Nah, ini ya, kita lihat kemudian mendengar berita itu, para murid lari, namun murid yang lain lebih cepat. Saya katakan tadi, Petrus menyusul, tapi murid yang lain tidak masuk. Tunggu Petrus masuk, setelah Petrus masuk, baru dia masuk. Petrus melihat kain kafan dan kain peluh, dia cuma lihat, diam saja. Ya sudah lihat, tidak ada apa-apa. Yesus tidak ada. Tapi kemudian tokoh tercinta ini, orang murid yang dikasihi Yesus, beda. Nah, lihat perbedaan orang. Petrus yang semangat sebagai ketua dengan seorang murid yang dikasihi Yesus. Punya afeksi, punya rasa sendiri di dalam murid ini. Ketika dia melihat kain kafan, kain peluh tergeletak di tanah, dan Petrus sudah masuk, dia menyusul masuk, dia melihat dan percaya. Nah, inilah yang mau ditekankan oleh Yohanes di dalam teks ini, melihat dan percaya. Secara manusiawi, perpindahan itu tidak mungkin dilakukan oleh pencuri. Ya, kain kafan yang tergulung bagus, rapi. Tidak mungkin perampok meninggalkan kain kafan dalam masih lipatannya rapi. Dan kain peluhnya ini, yang merupakan tanda kematian, ditinggalkan di kubur. Jadi tanda peluh ini tanda kematian sudah ditinggalkannya. Maksudnya kain-kain itu sepertinya tidak pernah dilepaskan dari tempatnya. Tutup dalam lipatan asli, seolah-olah tubuh Yesus hanya menguap lepas dari kain-kain itu. Yang terjadi masih rapi di situ. Baru sesudah dia masuk, dia lihat pikiran Yohanes bekerja. Inilah pikiran, perasaan seorang yang mencintai, punya relasi afeksi. Apa yang dia terjadi? Ia yakin semua itu bukan ulah pencuri, melainkan ada sesuatu yang lain. Ia percaya di situ. Dia percaya akan kata-kata wanita bahwa kubur kosong, akan kebangkitan Yesus seperti dikatakan kitab suci. Yang jelas melihat kain kafan dan kain peluh, dia melihat itu sebagai tanda kebangkitan. Semua ini mengapa dia bisa sampai ke situ? Tidak mungkin terjadi tanpa ingatan akan kata-kata kitab suci. Ingat akan apa yang dikatakan Yesus, juga akan kitab suci. Itu teks itu mengatakan di situ, ya, sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan anak manusia akan bangkit. Jadi murid ini karena relasinya yang dekat dengan Yesus, kasihnya, dia bisa melihat tanda di balik apa yang kelihatan yang tidak dilihat oleh Petrus. Selain itu, dia juga dibantu oleh ingatan akan kata-kata Yesus dan kitab suci. Jadi kemungkinan ini, bagaimana kita tahu di sini, penginjil tidak mengatakan dengan terus terang. Tidak mengatakan bagaimana Yesus dibangkitkan, tidak ada. Tapi kita bisa berimajinasi ketika membaca teks ini, ketiadaan kata-kata ini justru mengandung banyak hal, menuntut kita masuk lebih dalam ke dalam iman. Ada apa? Kita terus bertanya. Kenapa para murid yang dikasih ini bisa memahami, bisa percaya hanya melihat itu? Ya. Karena itu selain seperti Maria Magdalena, kasih Yohanes pun sangat besar kepada Yesus. Dan kasih ini pula
membuka mata dan pikirannya untuk mengerti dan percaya. Kasih itu merupakan penafsir yang besar, membantu orang dapat menangkap kebenaran. Jadi Anda lihat betapa pentingnya istilah murid yang dikasihi. Maria Magdalena yang kasihnya besar kepada Yesus, bahkan diisukan pacarnya Yesus, istrinya Yesus. Tapi kunci di balik itu kita lihat kasih yang betul-betul bukan hanya otak. Relasi kita dengan Allah bukan hanya otak, tapi betul kita rasakan dia sebagai pribadi, sebagai sosok yang bisa kita pegang, yang bisa kita sentuh, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita ajak membangun relasi kasih. Dan ketika relasi itu terjadi, kita menjadi penafsir yang baik terhadap gejala-gejala alam, peristiwa-peristiwa kehidupan. Karena seorang yang mengasihi, dia akan mengenal tanda-tanda kekasihnya. Ya. Kasihnya buat A, buat begini, oh dia sudah mengerti, oh dia ingin saya begini, oh dia ingin saya begitu. Hanya dari tanda-tanda. Karena apa? Sudah ada relasi di dalam dirinya, sudah bisa saling mengenal, sudah ada chemistry di situ. Inilah yang kita lihat pada diri Maria Magdalena dan murid yang dikasihi Yesus. Yang tidak ada pada Petrus. Dia melihat, tapi dia tidak percaya apa-apa. Jadi pernyataannya, sebab selama ini mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit. Seandainya Petrus dan murid yang lain itu sudah mengerti lebih dahulu kitab suci, tentu mereka tidak usah lari ke kubur. Kita masih ingat peristiwa para murid dari Emmaus, 2 murid itu, mengapa mereka tidak bisa menangkap bahwa itu Yesus yang hadir? Tentu wajahnya sedikit berbeda, tidak mereka kenali. Karena mereka tidak memahami kitab suci. Dan Yesus katakan, kalian bodoh sekali. Kamu sudah baca kitab suci tetapi tidak memahaminya. Dan kamu akhirnya setelah Yesus jelaskan kitab suci, hati mereka berkobar-kobar dan mereka bisa mengenali yang di depan mereka adalah Yesus. Jadi proses orang, keterbukaan orang bisa sampai pada pengenalan akan Allah, itu relasi kasih, cinta yang sungguh-sungguh ada afeksinya, jadi bukan otak saja, tapi kemudian juga memahami kitab suci. Orang menggeluti teks-teks kitab suci. Nah, sesudah menyaksikan segalanya dan mengerti artinya, pulanglah Petrus dan murid yang lain ke rumah. Apakah Petrus kemudian percaya? Kita tidak tahu, tidak dikatakan. Juga tidak ada gambaran perasaan hatinya. Beda sekali dengan apa yang dialami oleh Yohanes. Di teks ini tampaknya harus dilihat latar belakang polemik antara orang Kristen dan orang Yahudi. Orang Yahudi yang mengutuk orang Kristen, hak minim, anatema sit, ya, yang diungkapkan dalam Semone Esreh, doa 18 berkat, begitu bencinya kepada Yesus, tidak bisa menerima, dan polemik ini, Yohanes harus menekankan bahwa mayat Yesus ada yang menduga dicuri, tapi di sini dibuktikan bahwa kebangkitan itu sungguh-sungguh terjadi karena kain kapan dan kain peluh tergulung rapi. Jadi mayat Yesus tidak mungkin dicuri. Kemudian apa yang membuat mereka percaya, yaitu iman mereka kemudian yang dihantar melalui pengalaman itu. Sebagai renungan, biasanya teks ini nanti dibaca pada hari Paskah, Minggu pagi atau siang hari. Itu akan dibaca teks ini. Nah, 2 hal pokok di sini yang kita bisa dalami. Kebangkitan Yesus merupakan peristiwa yang tidak terduga sama sekali. Bahkan oleh orang dekatnya. Para muridnya pun tidak menduga. Ya, karena mereka tidak mengerti kitab suci. Dan ketidakmengertian ini menunjukkan memang kebangkitan itu misterium stricte dictum. Misteri yang paling dalam. Paling sulit dipahami. Orang tidak tahu bagaimana itu terjadi. Tidak ada yang melihat Yesus bangkit. Bagaimana dia bangkit. Kebangkitan itu suatu kuasa, kuat kuasa Allah yang melampaui segala pengertian akal budi manusia. Dan tidak pernah muncul dalam akal manusia. Manusia tidak pernah mampu memikirkan kebangkitan itu sebelumnya.
Jadi pernyataan ini dengan kebangkitan barulah kemudian kita mengerti, oh Allah itu siapa? Inilah mengubah banyak kehidupan para murid karena lewat kebangkitan dia kenal siapa Allah. Dan bagaimana sekarang masalahnya kita harus menampilkan Allah kepada orang-orang di zaman kita. Jadi sekarang persoalannya bagaimana kebenaran iman itu harus diwartakan. Mungkinkah perlu digarisbawahi bahwa kesaksian dan apa yang dikatakan Petrus dan Yohanes itu penting sekali. Dan itu benar. Kesaksian mereka benar dan meyakinkan dan bisa dipercaya bahwa Yesus sungguh bangkit di situ. Ya. Jadi ini melihat dan percaya. Lalu saya tekankan mungkin di dalam gereja kita ada dua kelompok. Kelompok Petrus dan kelompok Yohanes. Kelompok Petrus biasanya diwakili oleh apa yang saya katakan kelompok institusi, klerus, ya, imam, magisterium, dan kelompok, kalau boleh saya katakan, kelompok Yohanes, kelompok karismatik, biara-biara kontemplatif, ya, mereka yang tidak ambil kedudukan jabatan-jabatan institusi. Di dalam gereja selalu ada dua kelompok ini. Dan anehnya, kelompok yang memegang institusi ini seringkali lamban. Seringkali justru tidak mengalami roh. Ya, tidak cepat mengalami, tidak terlalu peka terhadap gerakan roh. Ya, walaupun tidak selalu ya. Karena itu orang katakan di Vatikan itu penuh dengan Roh Kudus di situ. Banyak sekali Roh Kudus dan iman banyak di situ. Kenapa? Karena banyak orang meninggalkan imannya di situ. Jadi makanya ada banyak iman di situ. Ya, ada orang macam-macam untuk olok-olok di sana. Tapi ini ciri khas di dalam gereja. Dua ini harus kerjasama. Yang saya mau tekankan bukan ini hebat ini enggak, tapi kedua ini harus bekerja sama. Seringkali di pihak kelompok-kelompok karismatik, seperti Yohanes murid yang dikasih, mereka punya cinta lebih dalam, afeksi lebih tinggi terhadap Yesus. Doa pun mereka jauh seringkali lebih kuat, ya, berjam-jam bisa tahan. Dan mereka mengalami sukacita, pengalaman-pengalaman akan Yesus, penampakan-penampakan sesuatu yang mungkin sedikit aneh. Ya. Tapi itu dialami. Di pihak lain ada kelompok yang tidak begitu, tapi mereka harus mengendalikan. Jadi moderatornya dan sebagainya, supaya yang bagian ini jangan salah. Nah, pengalaman antara Petrus dan Yohanes mengajak kita supaya selalu bisa bekerja sama. Masing-masing orang punya karunia-karunia tertentu. Ada yang satu bisa melihat secara jelas memilah-milah, yang lain bisa mengalami lebih afeksi terhadap Yesus. Tapi supaya tidak tersesat, harus diselidiki. Seperti gereja, misalnya ada orang mengalami, melihat Maria, penampakan Maria, karena dia sering doa, sering meditasi, mulai kadang-kadang membayangkan sesuatu, wah pengalaman. Oh saya lihat Allah, oh saya lihat Yesus, saya ketemu. Nah, perlu ada institusi, lembaga, seperti kita magisterium, uskup, yang mungkin tidak mengalami, uskupnya tidak mengalami begitu, tapi dia harus menentukan ini betul atau tidak. Ada tim yang menentukan, oh kamu ini cuma bayang-bayangan, imajinasi. Itulah ada Yohanes, ada Petrus di dalam gereja. Dan inilah dua-duanya kalau bisa bekerja sama, bisa menghidupkan gereja. Bagaimana orang bisa sampai kepada iman itu? Ya, tanda ini memberikan suatu tidak memberi kepastian. Ya, orang lihat tanda belum tentu menangkap kehadiran Allah. Nah, hanya orang yang punya afeksi, relasi yang dalam, itu dia akan lebih peka melihat tanda itu. Jadi dari pihak bawah ini sungguh-sungguh ya, rasa saling di situ, Tuhan akan bantu kita melihat ini. Baik itu sebelum masuk ke ini, saya kira saya beri waktu tanya jawab dulu. Nanti seandainya tidak ada pertanyaan, baru saya akan lanjutkan yang berikutnya. Silakan tanya dulu. Mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan wafat, kebangkitan, dan penampakan yang mau ditanyakan. Silakan. Ya.
ada pertanyaan dari Bapak Hending. Dia tanya begini, ada perbedaan Injil Sinoptik dan Injil Yohanes. Mana cerita yang sebenarnya? Terus bagaimana kita menyikapinya? Semuanya benar, jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, semuanya harus diterima dengan apa? Teologinya masing-masing. Jadi dengan teologinya masing-masing, gininya, modelnya seperti gini, kalau saya bisa boleh gambarkan, ya seperti kita melihat seekor sapi, Anda melihat dari kiri, Anda melihat dari kanan, yang satu lihat dari mukanya, yang satu lihat dari pantatnya. Jadi tanya sapi itu kayak apa? Maka yang Anda gambarkan pantat sapi. Karena lihatnya dari situ. Yang lihat dari kanan, oh badannya, perutnya. Yang lihat dari muka, tanduknya, mukanya, ceritanya gitu. Sehingga sepertinya tidak sama, tapi dia menggambarkan satu hal yang sama. Nah, keempatnya itu bisa saling membantu, saling melengkapi. Ya, dimensi-dimensi yang berbeda saling melengkapi. Nah, kenapa misalnya soal waktu yang berbeda, ya, soal waktu yang berbeda, yang sebetulnya yang bagi saya yang sangat esensial misalnya di dalam cerita Sinoptik dan Yohanes, itu terutama waktunya, harinya. Karena Yohanes jelas sekali dia katakan tuh Kamis, Yesus disalib. Sedangkan apa ini, Sinoptik itu Jumat. Jadi Jumat Agung itu Yesus disalibkan. Nah, apa yang menarik bagi saya, sudah saya sebelumnya tunjukkan, dua kisah ini saling melengkapi bagi kita. Ketika kita melihat Yesus yang disalib itu dalam konsep kita ke Sinoptik, kita akan melihat salib itu penderitaan yang luar biasa. Hamba Yahweh yang menderita. Di situ kita nangis, aduh betapa jahatnya penderitaan itu. Betapa jahatnya dosa itu. Ya, kita lihat di situ. Dan ini melihat pandangan-pandangan kita tentang dosa kejahatan itu, kita akan bereaksi sangat negatif di situ. Ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi Yohanes, lalu kita lihat Yesus itu seperti anak domba yang lemah lembut, ya, disembelih jadi korban, dimakan di situ, dengan darahnya dia menghapus dosa. Kita senang sekali, kita bahagia berkat itu kita bahagia. Nah, kita lihat sisi lain di situ. Makna sebuah penderitaan, melihat aspek-aspek penderitaan dari dua sisi. Nah, bisa kita lihat di situ manfaatnya. Jadi nggak usah khawatir ada perbedaan itu, karena apa? Ada perbedaan persepsi. Ya, sudut pandang terhadap suatu peristiwa yang sama, ya, bukan esensial. Jadi itu yang menurut saya harus kata-kata pahami baik-baik sebuah teks dan jangan mencoba membuat semacam kronologis, memaksakan kronologis cerita itu dengan menggabung seluruh keempat Injil. Jadi kalau Anda bikin misalnya pasio, wah ini saya paksa Injil ini saya pakai 4 ini saya gabung jadi satu. Nanti bahayanya apa? Pesan teologis, pesan-pesan dasarnya itu jadi nggak karu-karuan, tercampur aduk. Khususnya Yohanes dengan Sinoptik, kalau bisa jangan dicampur. Oleh karena itu gereja biasanya memakai, katakanlah waktu Minggu Palem, dia lebih suka pakai Sinoptik. Nanti pada waktu Jumat Agung dia pakai teks Yohanes. Jadi bukan menggabungkan seluruhnya itu akan jauh lebih indah di situ. Ya itu. Ya. Kurang lebih itu yang saya bisa sampaikan. Ada satu banyak lagi sekali ya perbedaan ya. Ceritil-ceritilnya tuh banyak. Kecil-kecil bedaan itu banyak antara mereka. Tapi kesamaannya jauh lebih banyak. Ya, kesamaannya jauh lebih banyak. Oke, ada pertanyaan lagi dari Ibu Emma Tarmono. Pesan apa yang diinginkan pengarang Injil Yohanes tentang tokoh Nikodemus karena ia berperan sampai ke penguburan Yesus? Nah, ini kita lihat ditampilkan oleh Yohanes, kan ada dunia gelap dan dunia terang. Ya, kalau dia tampilkan mulai di kitab pertama itu.
Dia datang kepada milik kepunyaannya, ya terang itu telah menjadi manusia tinggal di sana. Dia datang kepada milik kepunyaannya, milik kepunyaan tidak menerima dia, dan seterusnya. Ya, dia adalah terang itu percaya dalam kegelapan dan seterusnya. Nah, dia mau tunjukkan ada dunia gelap, ada dunia terang, dan biasanya dunia gelap itu mempresentasikan orang-orang Yahudi. Karena mungkin orang Kristen awali melihat orang Yahudi itu musuh mereka, kegelapan itu, kejahatan itu yang dia lihat. Nah, Yohanes dengan menampilkan Nikodemus, dia mau tunjukkan tidak semua orang Yahudi itu gelap. Tidak semua orang Yahudi itu tertutup kepada kekristenan. Dan memang di gereja awali pun mayoritas awalnya orang Kristen itu adalah orang Yahudi. Nah, dengan menampilkan sosok Nikodemus, dia katakan ini orang terpelajar yang mencoba mau mencari kebenaran. Karena itu dia ngomong kepada Yesus, datang malam-malam karena takut pada yang lain, omonglah kepada Yesus, cari kebenaran. Jadi ada orang Yahudi yang mau mencari kebenaran. Bertanya, apa itu? Tetapi apa? Takut kepada entah posisinya, ya, kedudukannya di dalam Mahkamah Agung, ya, lalu dianggap bagaimana karena posisi dia sebagai imam, sebagai seorang imam, ya, anggota Sanhedrin. Tetapi toh ujung-ujungnya pada akhirnya dia melihat kebenaran itu kuat pada Yesus, maka dia tetap mengikuti Yesus sampai pada kematiannya. Jadi dengan cara ini Yohanes katakan, orang Yahudi, jangan kau pikir bangsamu tidak ada yang menerima Yesus. Walaupun kau pintar, cerdas, ini karena dianggap orang Kristen tuh goblok-goblok, logika nggak jalan. Masa orang orang berdosa diangkat Tuhan jadi Almasih itu gimana? Memangnya Tuhan goblok, penjahat dijadikan Almasih? Itu kan Tuhan sudah terbalik semua pikirannya. Penjahat itu artinya dikutuk Tuhan, bukan dipilih Tuhan. Nah, itu kan cara pikir yang dianggap orang Kristen itu goblok-goblok. Jadi orang pandai tidak akan menjadi Kristen. Ya, tidak akan jadi Kristen. Nah, ini ditujukan, lihat Nikodemus, orang terhormat, orang pandai, tapi dia betul mau mencari kebenaran, mencari terang, maka dia pun sampai kepada terang itu, bahkan sampai akhir dia mau mengikuti Yesus. Itu poin itu kita lihat di situ. Ada lagi Pak Paskalis, yaitu Yusuf dari Arimatea minta jenazah Yesus, mintanya ke siapa itu? Lalu ada lagi tadi dikatakan Maria Magdalena yang tentang melihat Tuhan itu. Maria Magdalena mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Melihatnya di mana? Waktu ia ke kubur Yesus, kuburnya kan kosong dan di situ dikatakan kami tidak melihat Tuhan. Jadi ini kan ambigu. Nah, nanti di ayat berikutnya dia akan balik ke kubur. Jadi yang berikutnya itu kalau Anda baca di 20 ayat 11 dan 18 itu yang sangat emosional. Disitulah Maria Magdalena bertemu melihat Yesus. Bahkan dia mau pegang Yesus. Yesus, jangan kamu pegang saya. Ya, itu sangat emosional di 11 sampai 18. Dia lihat Tuhan. Dia pikir Tuhan tuh Yesus itu tukang kebun awalnya yang mencuri jenazah Yesus. Ya, lalu dipahami Maria, nah itu sapaan cinta itu membuat, ini kan kekasih saya yang panggil saya. Ya, dia ngerti itu, lalu dia tahu itu Yesus. Dari itu ada di situ ya, bukan Maria tidak melihat Yesus, dia melihat Yesus. Itu nanti di dalam pertemuan dia yang berikutnya. Itu kita belum lihat tadi. Itu ada ya, jangan bilang dia tidak melihat Yesus, dia bertemu itu. Yang sebelumnya apa tadi sampai saya lupa itu. Yang sebelumnya kan Maria Magdalena, sebelumnya ini Yusuf dari Arimatea minta jenazah Yesus. Mintanya ke siapa? Itu harus ke Pilatus. Jadi yang punya wewenang itu kaisar. Makanya di Matius dikatakan bahwa jenazahnya itu dimeteraikan dengan meterainya kaisar dan dijaga oleh serdadu. Serdadu itu punyanya kaisar yang harus menjaga keamanan bangsa Yahudi.
Jangan lupa Yahudi waktu itu ada di bawah kekuasaan Roma. Dan Roma harus menjamin kedamaian, Pax Romana itu diterapkan di wilayah Israel. Walaupun Israel itu bangsa yang khusus sebetulnya dalam konsep orang Yahudi. Mereka dikhususkan karena dianggap hebat, bangsa terpilih. Jadi ada privilege tertentu yang diberikan oleh Roma. Sehingga ada yang disamakan mahkamah agama itu. Bisa mengendalikan apa itu rakyatnya, tapi tetap Roma lah yang menentukan keamanan. Ya. Nah itu dia taruh tentara, dan Pilatus sebagai prokurator atau prefek di situ, itu pemimpin tertinggi. Hak membunuh itu kan ada pada Pilatus, ada pada Roma. Jadi jenazah itu ada di bawah kekuasaan mereka. Jadi kalau mau ambil itu harus lapor kepada yang berkuasa. Nah itu adalah Pilatus itu, Roma. Ya, dia minta di situ, ya silakan, Roma kasih dia. Gitu. Satu lagi ini terakhir, Pak Paskalis. Pak, tadi Bapak katakan bahwa jangan menggabungkan keempat Injil. Mau tanya tentang seven last word of Yesus. Ketujuh kata tersebut adalah gabungan dari semua Injil. Ini pertanyaan dari Bapak Gunawan Arifin. Yang saya maksud tadi, ketika menyusun Injil itu jangan dipaksakan seakan-akan itu dia berurutan. Nanti. Jadi memaksa, oh sebetulnya peristiwanya tuh gini, dipaksa diurutkan. Oh, lalu masing-masing maknanya tuh hilang di situ. Nanti maksudnya. Kalau Anda buat devosi, silakan Anda copot di sini, Anda copot di sini. Tapi ketika menafsirkan sebuah teks, ketika membuat penafsir, membaca teks lalu menafsirkannya, jangan lalu memaksakan teks itu diurutkan kronologis. Ya. Itu pun sebetulnya 7 sabda Yesus di dalam kitab suci itu, bahkan kan itu juga ditebak tuh mana yang lebih dulu. Tapi kalau dilihat secara kronologis di dalam keempat Injil, paling enggak ada indikasi yang mereka lihat. Ada indikasi yang mereka lihat urut-urutannya. Tapi jangan dipaksakan itu, seakan-akan Yesus tuh ketika disalib itu ngomong 7 kata ini. Nanti Anda lihat di apa itu misalnya di Yohanes, kok enggak ada ya 7 kata ini? Kok enggak ada ya 7 kata ini? Oh, kok jadi banyak sekali apa aja yang dikatakan. Nah itu. Lalu makna teologis masing-masing kata itu nanti hilang. Tapi sebagai sebuah devosi, ya sebagai sebuah devosi ya silakan orang mau buat seperti apa itu, Anda misalnya membuat jalan salib. Jalan salib itu kan banyak, namanya devosi, itu banyak sekali dari tradisi, dari refleksi orang. Yesus jatuh sampai 3 kali, nggak ada di Alkitab. Yesus jatuh pertama kali, coba cari di Alkitab, nggak ada Yesus jatuh pertama kali. Ya, nah ketika kita sudah masuk ke devosi, itu sudah refleksi orang terhadap teks itu, silakan aja mau ke 7 sabda Yesus, mungkin nanti ada yang protes mau 12 sabda Yesus, ya sudah, ya ditambahkan dia ambil yang mana. Tapi itu sebuah devosi. Tetapi ketika kita membahas menafsirkan sebuah teks, lalu kita paksakan, ini loh urutannya. Oh Yohanes ini nggak benar, ininya mesti di sini. Nah itu kan banyak yang begitu. Dia nggak mau lagi mengambil teks kanonik, tapi ditambahin, oh Yohanes nggak tepat ini, kita ubah ini, mestinya urutnya gini. Nah, itu jangan. Biarkanlah teks itu berbicara di dalam teksnya itu. Jadi Yohanes jangan digabungkan dengan sinoptik. Ketika nggak cocok, kita bilang, wah ini nggak benar. Yohanes ini nggak pas, ini harus diperbaiki. Nah itu maksud saya di sana. Ya, padahal teks itu berbicara dengan teologinya, dengan konteksnya. Ya, ketika misalnya melihat tadi, kok Yohanes bilangnya Yesus itu ditangkap, dibawa ke Hanas. Lalu sinoptik mengatakan dia dibawa ke Kayafas. Dia dibawa ke Kayafas. Kayafas dia diadili. Oh, ini yang benar yang mana? Ah, Yohanes ini coret aja, keliru ini. Nah, dipaksakan tuh. Nah, jangan begitu, biarkan masing-masing punya pesannya itu di dalam konteksnya itu. Itu yang maksud saya tadi. Misalnya Anda mau paksakan tadi, Yesus nanti dibawa kemana? Di dalam Injil tuh. Oh, dia dibawa ke Hanas dulu. Lalu Hanas ke Kayafas. Kacau dia ceritanya. Apa itu interogasinya, itu menjadi tidak karu-karuan. Karena di Yohanes jelas dikatakan malamnya itu dia ada di Hanas, paginya dia di
Kayafas. Masa interogasi semua yang di Hanas pada malam hari di sinoptik, Anda pindahkan semua ke Hanas yang ada di Yohanes di pagi harinya. Nah, seperti itu nanti. Akhirnya apa? Maknanya nanti bisa berubah di situ. Ya, masing-masing itu hilang nanti. Itu yang saya maksud tadi. Tapi untuk devosi silakan Anda mau ambil di sini. Oh, saya tertarik, saya tersentuh di sini, ya udah, Anda mau di situ. Tapi itu untuk doa, untuk devosi, silakan. Masih ada waktu, Pak Paskalis. Ada dua saudara yang bertanya nih. Silakan. Ya, dari Pak Paulus. Apakah ada maksud tertentu ketika Petrus menyangkal pertama kali adalah dari seorang perempuan? Ya. Jadi ini sebetulnya mau ditekankan luar biasa di situ. Ini Petrus ini ditanya perempuan. Sebetulnya perempuan itu kan tidak perlu ditakuti. Seandainya pun suatu saat dia beri kesaksian, wih kamu dulu nyangkal, kesaksian seorang perempuan itu tidak dianggap di tradisi Israel. Cuma wanita, kamu ya dulu nyangkal, tenang aja, nggak usah pusing. Ya, setuju. Ya, menyatakan itu pun Petrus ketakutan. Mengakui bahwa Yesus itu adalah muridnya, bahwa dia itu murid Yesus. Seandainya pun nanti dia keluar-keluar kemana, orang nggak akan peduli. Oh, ini loh muridnya Yesus. Nggak usah takut mestinya dia. Tapi ditanya perempuan pun nyalinya hilang Petrus itu. Ya. Begitu ironis yang dia begitu menggebu-gebu. Sebelumnya ditanya oleh seorang perempuan, dia sudah ciut nyalinya. Ya, sudah berani menyangkal Yesus. Di situ. Saya kira ada kekuatan di situ, bagaimana hanya seorang perempuan yang menanyai dia. Dan perempuan itu paling juga ikut-ikutan pergi ke tempat pengadilan itu. Di situ itu menguatkan beratnya lemahnya Petrus di dalam peristiwa penyangkalan itu. Gitu. Satu lagi pertanyaan, Pak Paskalis, Mas, saya boleh? Silakan. Ya, dari Pak Indra Librata. Saya tertarik analogi tentang Petrus dan Yohanes dengan institusi gereja, hierarki, dan karismatik. Sebagai seorang awam, apakah kita lebih condong ke karismatik atau ke hierarki? Tadi saya buat perbedaannya tuh sedikit kontras ya. Tapi bukan berarti yang hierarki itu, imam, uskup, itu tidak punya karismatik. Enggak. Ya. Bisa mereka karismatik? Bisa. Jadi maksud saya tadi itu di dalam gereja itu, atau mungkin di dalam diri orang, kalau enggak mau gereja, di dalam diri orang itu bisa ada unsur institusi, ada unsur karismatis. Ya, itu bisa ada. Nah, dua itu harus kerjasama. Jangan sampai kita digerakkan hanya karena rasa, ya, sensasi. Lalu kita, oh ini. Lalu kita lupa bahwa otak harus jalan juga. Ya, institusi harus jalan juga yang menentukan. Seperti tadi, Yohanes itu kan melihat sesuatu dan dia langsung percaya. Tapi dia respect kepada Petrus. Petrus yang masuk lebih dulu. Petrus yang nanti memutuskan. Ini Tuhan sungguh bangkit dan menampakkan kepada Petrus. Nanti rumusan-rumusan justru Petrus saya katakan mewakili semacam institusi ya yang berwenang mengambil keputusan menentukan ini benar atau salah itu. Tapi seringkali ya di dalam ya saya katakan pengalaman seringkali orang-orang yang begitu itu justru tidak PK seringkali. Ya kita banyak lihat cerita-cerita Santo Santa dan sebagainya, orang-orang sederhana. Ya Anda lihat Katarina Labore, Padre Pio, itu kan dia punya kepekaan luar biasa melihat Allah itu, tapi yang lawan dia kan justru seringkali adalah dari institusi yang tidak PK lihat itu keras, tapi justru itu baik. Justru itu baik sama siapa? Supaya ini nggak ngawur yang bawah ini. Membiarkan kadang-kadang setan masuk di situ, menyesatkan kita dan sebagainya. Perlu ada yang melawan gini, perlu ada yang tegas begini. Oh ini gereja kadang, oh enggak benar itu, enggak benar. Nah dia justru ditantang di situ, dimurnikan. Nah itu yang saya katakan perlunya kerjasama. Ya. Tapi jangan dipisahkan bahwa nanti kleros, uskup, romo itu enggak punya
unsur karismatik. Jangan diartikan begitu. Ya, jangan diartikan begitu. Mereka juga bisa adalah orang-orang karismatik. Bisa dari awam pun bisa ada yang punya ketegasan, ya, dari mungkin pemimpin lingkungan dan sebagainya. Ya. Tapi di dalam kenyataan memang di masyarakat kita seringkali kelompok awam yang kita tidak duga itu sering punya pengalaman-pengalaman karismatis yang sangat dalam. Tapi jangan orang ini sok, oh saya punya ini, oh saya punya ini, lalu ngelawan klerus, lawan institusi, merasa lebih hebat dari institusi. Nah, jangan juga, tapi sebaiknya kerjasama. Institusi juga jangan sok-sokan. Ya, mereka yang buka, wah itu omong kosong, itu udah bener, itu dikit-dikit sudah disalahkan. Wah itu udah boleh, larang-larang. Nah ini juga kan tidak beres begitu. Maksud saya itulah pentingnya dua ini, pilar ini bekerja sama. Ada Yohanes, ada Petrus yang bisa saling melengkapi. Ya, ada Maria Magdalena, ya, yang bisa juga memberi inspirasi. Seandainya Maria Magdalena tidak teriak kepada para, wih, kubur ini kosong, mana ada yang tahu. Ya, justru Maria Magdalena menyampaikan itu. Tapi Maria Magdalena sendiri tidak sampai kepada pemahaman yang dalam nanti kalau tidak dibantu oleh para murid. Itu maksud saya tadi. Pemisahan dua hal itu. Ya, terima kasih Pak Paskalis. Pertanyaan udah habis dibacain semua. Ya. Dan terima kasih, sangat berguna. Semoga apa yang diutarakan pengajaran bekal untuk kami semuanya. Juga terima kasih kepada para peserta sekalian semuanya. Dan apakah Pak Paskalis, apakah ada sesuatu sebagai penutup yang belum masih ada yang akan disampaikan? Sebetulnya ya, tapi memang tidak cukup waktunya. Itu saya mau menyampaikan tentang Maria Magdalena di Yohanes penampakan itu, ya, penampakan yang 11 sampai dengan 18 itu. Tapi intinya aja saya sampaikan ini. Maria Magdalena ketika dia kembali ke kubur mengungkapkan cintanya pada Yesus, relasinya yang begitu dekat dengan Yesus, toh ketika dia melihat Yesus, awalnya karena dia sedih, ya, air matanya bercucuran, gelap, ya, itu membuat dia tidak mampu mengenali Yesus. Bahkan Yesus dikiranya tukang kebun yang mengambil jenazah itu. Sehingga dia katakan, Tuanku telah diambil orang dan aku tidak ada mau dia letakkan. Dia tenggelam di dalam kesedihan. Tetapi ketika Yesus tanyakan, ada apa ibu, bagaimana? Dia tetap tidak bisa melihat Yesus. Karena apa? Dia terus melihat ke kubur. Tidak melihat ke belakang. Yesus ada di belakang dia. Terus arahannya masih ke kubur, ke derita-derita itu. Baru ketika dia menoleh ke belakang, ketika Yesus menyapa dia, Maria, itu sapaan kasih, menyebut namanya, Maria lalu tahu bahwa ini adalah Yesus. Dan dia segera berseru Rabuni, artinya guru, dan segera mau memeluk Yesus. Tetapi Yesus tidak mau dia peluk. Dia katakan, saya harus kembali kepada Bapa, jangan sentuh aku. Nah, di tahap inilah saya melihat Maria Magdalena dibawa ke tahap yang lebih dalam dari cinta. Mungkin cinta dia selama ini mau pegang, mau peluk, masih bersifat sangat jasmania. Walaupun sudah ada afeksi-afeksi ya yang lebih dalam, yang lebih rohania. Tetapi Yesus katakan, saya akan kembali kepada Bapa supaya engkau mengangkat cintamu itu lebih dalam. Bukan lagi terbatas pada hal-hal yang duniawi, tetapi pada cinta yang jauh lebih mendalam, yang jauh lebih rohani, di mana nanti dia tidak bisa dipisahkan dari Yesus. Ya. Nah, inilah pesan Maria ini mengajak kita bagaimana membangun relasi seperti Maria Magdalena dengan
Yesus. Ya, adanya rasa cinta, dan mungkin di awalnya kita sulit mengenali Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi bila cinta itu menggelora di hati kita, mungkin sapaan Yesus, suatu saat dia panggil kita dengan nama kita, kita rasa kita dengar dipanggil, itu akan mengangkat kita kepada pemahaman akan Yesus yang lebih dalam. Ya. Sebenarnya banyak cerita di situ, tapi udahlah, saya kira itu intinya tentang Maria Magdalena. Ya, dialognya tuh cukup panjang di situ. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi nanti baru dia akan katakan, saya telah melihat Tuhan. Terus katakan, jangan sentuh aku dulu ya. Ini banyak perdebatan, apa sih? Kenapa Yesus tidak mau disentuh oleh Maria Magdalena? Ada apa? Ya, orang kalau kita bisa bayangkan aja ya, bayangkan sesuatu ketika lama orang yang kita rindukan, kita cari, nggak ketemu, tiba-tiba ya, dia yang sudah mati tiba-tiba muncul di depan kita, apa itu nggak langsung ingin memeluk dia. Nah, itulah yang terjadi dengan dengan Maria Magdalena, ya langsung mau peluk Yesus, tetapi Yesus katakan, no, jangan Maria, saya harus pergi kepada Bapa. Itu, jangan memegang saya. Mengapa dilarang itu? Ya, karena apa? Karena Yesus sekarang sudah statusnya baru. Dia harus kembali kepada Bapa. Ya, itu tekanannya di situ. Jadi mengapa beberapa poin yang saya katakan, coba saya lihat teks yang saya tulis di sini, makna rohaninya, kontak yang sesungguhnya baru terjadi setelah kenaikan Yesus ke surga. Yesus sedang dalam perjalanannya menuju Bapa. Karena itu Maria jangan terikat pada kontak fisik, harus meningkatkan kontak ke lebih dalam, kontak yang berasal dari iman akan Tuhan yang bangkit. Jadi di situ, mulailah sekarang engkau menjalin relasi dari iman akan Allah yang sudah bangkit yang kau percaya. Bukan lagi hanya mengejar kontak-kontak fisik. Kedua, melihat tanda itu. Seperti Yohanes, dia melihat tanda langsung percaya. Tetapi Yesus katakan nanti, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Oh, itu dalam sekali. Di mana kita tidak melihat tanda-tanda, tidak melihat secara fisik, tetapi refleksi kita, kemampuan kita memahami, seperti kita sekarang ini tidak lihat Yesus Bapa, tapi mampu percaya. Karena kepekaan melihat tanda-tanda itu. Nah, itu yang saya katakan. Mengapa nanti kita bisa meneladi dua orang yang luar biasa ini. Ya, Yesus belum pergi kepada Bapa, sebentar lagi dia akan pergi, dan kehadiran bersama dia. Bukan lagi kita mengharapkan kehadiran fisik. Ya, kita sering ngatakan, kapan Yesus menampakkan diri kepada saya, muncul ini, baru saya bisa tersentuh. Enggak, berbahagialah orang yang tidak melihat, tetapi percaya. Berbahagia orang yang tidak menyentuh dia secara fisik, tapi bisa mengenali dia lewat tanda-tanda dengan pandangan iman yang baru, yang lebih dalam, itu justru mengalami persatuan yang lebih hebat. Jadi jangan minder kalah dengan para rasul yang tidak melihat Yesus secara langsung. Ya, kita bisa masuk ke dalam iman akan kebangkitan lebih dalam, tidak melihat tetapi percaya. Oke. Baik, itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Paskalis, yang penutupnya gong yang memang sangat menyentuh, sangat rohaniah dan sangat emosional dari Maria Magdalena. Ya, saya lihat sisi emosionalnya yang sangat menyentuh banget. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pengumuman atau apa dari Ibu Ketua? Ya, terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir di Zoom KKS, yang telah setia menjadi sahabat-sahabat KKS Kelapa Gading. Terima kasih Pak Paskalis
Nanti Terima jangan kasih. bosan, nanti kita undang kembali dengan tema yang lebih seru. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya mau mengumumkan minggu depan gokil ya, gokil untuk bulan April akan dibawakan oleh Ibu Eti Kurniawati. Mohon partisipasi Bapak Ibu untuk hadir ya Bapak Ibu. Nanti biar dapat dibawakan di lingkungan masing-masing. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Toto untuk doa penutup, Pak Toto. Ya, doa penutup Ibu Mariana akan mengakhirinya dengan doa penutup. Silakan Bu Mariana. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita akhiri pertemuan malam hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, segala puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena kami Kau perkenankan dengan setia mengikuti acara pengajaran sesi selama 4 kali berturut-turut bersama Bapak Paskalis. Terlebih berkat pengajaran malam ini mengenai tanda hingga kebangkitan Yesus Kristus Putra-Mu, kami boleh lebih layak menjalani dan memasuki pekan suci dan merayakan kebangkitan-Mu di hari Paskah nanti. Pakailah kami sebagai saksi kebangkitan Putra-Mu, dan pakailah kami juga sehingga kami juga boleh lebih mencintai-Mu. Berkatilah juga Bapak Paskalis, pelayanan-pelayanan juga, dan juga Kau berkati keluarganya. Kiranya juga Engkau senantiasa melindungi kami semua dari segala mara bahaya, menjauhkan kami dari sakit penyakit, dan kepada mereka yang sakit Kau berikan kekuatan dan kesembuhan. Kepada mereka yang berpulang, Kau sambut mereka dan Kau berikan kehidupan kekal abadi bersama-Mu di surga. Semua doa ini kami haturkan kepada-Mu ya Bapa, dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye. Sampai jumpa. Terima kasih, Di depan.